Waalaikumsalam Alhamdulillahillazi kana warahmatullahi bi'ibadihi wabarakatuh. khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'd. Tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan baik berupa jasmani maupun rohani. Kita wajib bersyukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa dan tim dari Al-Azhar yang saya banggakan, untuk hari ini pelaksanaan TOEFL, di sini saya mewakili Ibu Ketua mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Bu Ketua eh, belum sempat mendampingi kita karena ada kebetulan ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian karena ini momennya masih bulan Syawal, saya mewakili Civitas Akademika STAI Mas Wonogiri. Saya mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, perlu saya sampaikan yang pertama terkait pelaksanaan TOEFL hari ini. Mohon teman-teman semua yang gabung Zoom maupun ada sebagian yang izin, mohon disampaikan dan dicermati secara seksama bahwa materi-materi yang akan nanti disampaikan itu eh, terkait pengisian daripada TOEFL. Jadi nanti ada materi yang nanti akan jenengan pahami bersama terkait soal-soal yang muncul di TOEFL seperti apa, lah itu akan disampaikan. Lah mohon dipelajari secara seksama. Kemudian yang kedua yakni terkait skor minimal nanti teman-teman itu skornya adalah 400. Nah, bila mana kurang dari 400 nanti akan remedial sampai dengan 400 karena memang sesuai dengan standar nasional bahwa setara 1 atau S1 itu minimal skor TOEFL-nya itu ada 400. Kemudian yang ketiga yakni terkait pembiayaan. Kemarin ada banyak teman-teman yang tanya terkait biaya. Pada dasarnya pelaksanaan TOEFL tahap 3 ini diperuntukkan untuk teman-teman mahasiswa yang semester 8. Yang semester 8 karena eh, waktunya adalah setiap pelaksanaan TOEFL ini dilaksanakan setiap kali semester 8 seperti itu. Nah, bila mana ada yang semester atas belum pernah melaksanakan atau belum pernah mengikuti di tahap-tahap sebelumnya boleh mengikuti. Kemudian yang kedua yakni bila mana ada teman-teman yang semester atas itu sudah pernah mengikuti, kemudian sudah pernah mendapatkan sertifikat, kemudian ini ikut lagi, nanti akan dikenai biaya. Nah, biayanya nanti akan disampaikan oleh bagian administrasi. Termasuk kemarin ada pertanyaan, Pak, saya sudah memiliki sertifikat TOEFL. Nah, bila mana ada teman-teman yang sudah memiliki sertifikat TOEFL, selama yang pertama itu masih aktif, karena kebetulan sertifikat TOEFL itu ada masa aktifnya. Kemudian yang kedua, skornya 400, di atas minim 400, itu boleh digunakan. Tetapi pada dasarnya pembiayaan skripsi itu sudah rinciannya salah satunya adalah kegiatan TOEFL. Maka dari itu bila mana jenengan sudah punya kemudian tidak ikut ini boleh tidak ikut. Kemudian misalnya pengen ikut, misalnya sudah punya kemudian pengen ikut ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja karena pembiayaan itu tetap akan dibebankan kepada teman-teman entah itu apabila tidak ikut seperti itu. Mungkin itu sambutan dari saya. Setelah ini
saya serahkan kepada tim dari Al-Azhar yang akan mendampingi teman-teman mahasiswa semuanya sampai dengan jam berapa? 10 ya. Nah, sampai dengan jam 10. Nah, kemudian nanti setelah itu baru pelaksanaan tesnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarahan itu tidur jam 10 atau jam setengah 11. Ya, pulang deh. Mengarah apa wes ketawa dengan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya kedengaran jelas ya? Dengarnya Orangnya bagus ya? kurang keras kan kalau di saya.
Nggak jelas ya? Siap, jelas. Tan? Oke. Mohon maaf, sepertinya lagi ada trouble di laptop. Ini saya buka dua device, jadi di laptop sama di HP untuk meminimalisir suaranya eh, terkendala dari audio ya. Jadi sekarang udah jelas ya semuanya ya. Siap, jelas, Tan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah masih semangat semuanya ya. Oke, pertama perkenalkan nama saya Ahmad Muktashid sesuai dengan yang ada di nama di device ini ya. Dan insya Allah di sini saya akan eh, mewakili dari pihak English Varsity untuk memberikan sedikit trik dan tips dan pengarahan terkait dengan TOEFL test nanti. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak sivitas, ya khususnya ke moderator, Bapak Amir Mukminin, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk mendengarkan suara saya. Dan nanti mungkin ini kalau misalnya saya bisa share screen nanti semoga dia bisa ini ya sambil share screen-nya. Dah. Misal tidak bisa, bisa di-share ke saya, Mister. Oh, siap, Nanti saya share. Oke. siap, siap. Dah, kelihatan ya semuanya teman-teman ya? Tidak, belum ada, Stan. Oh, belum, belum. Belum. Sebentar.
Pak Amir Mukminin, sepertinya saya terkendala share screen. Apakah boleh saya minta tolong untuk di share screen? Jadi siap, bisa dikirim. Oh ya, Jangan masuk di Dikir- grup TOEFL nggak? eh Jaringan. belum masuk Pak Amir. Saya belum masuk. Sebentar. Nomor HP-nya, Ibu. Boleh nomor Ustaz ya. Atau jenengan tulis di chat Zoom Oh, boleh. terkait nomornya. Oke, biar kami bantu share. Bos, bos, masuk, bos. Sudah saya kirim di J, siap. Bintang 1, Ustaz nih. Saya sudah chat. Oh, sudah. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Amir Mukminin. Pak Amir ya, panggilannya Pak Amir ya.
Oke, Pak Amir, barusan Ya, sudah yes, Mas. terkirim. Jadi kita langsung masuk saja ke Yes, Mas. format yang tadi saya kirimkan ya, Pak ya. Oke, baik. Kita mulai ya, teman-teman. Masih semangat ya. Mohon maaf atas kendala teknis ini terpaksa saya buka lewat HP untuk meminimalisir waktu Coba, yang tak share lagi. terbuang nanti ya. Dan terkait dengan TOEFL test, apa itu TOEFL test? Jadi TOEFL itu merupakan singkatan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah hafal dan sudah tahu, TOEFL itu singkatan daripada Test of English as a Foreign Language. Di mana tes TOEFL ini teman-teman merupakan sebentar ya. Merupakan sebuah tes yang memang diselenggarakan dulu awalnya diperuntukkan untuk untuk dunia pendidikan, teman-teman. Jadi kalau dilihat dari sejarah TOEFL itu sendiri, itu memang dulu pertama kali TOEFL itu diselenggarakan itu atau diadakannya tes TOEFL itu awal mulanya memang diperuntukkan untuk di dunia pendidikan. Namun kenyataannya semakin berkembangnya zaman, makin ke sini TOEFL tidak hanya diperuntukkan di dunia pendidikan saja, namun nanti juga suatu saat akan diperuntukkan di dunia pekerjaan. Seperti itu. Makanya nggak jarang ya teman-teman ya, mungkin pernah ada pengalaman atau sharing cerita sama teman-teman yang bekerja di perusahaan yang memang perusahaan tersebut standarnya internasional, itu biasanya untuk rekrutmen karyawan menyertakan sertifikat TOEFL tersebut gitu. Dan betul yang disampaikan oleh Pak Amir tadi, di mana TOEFL test ini atau sertifikat TOEFL itu ada masa berlakunya. Jadi ada masa expirednya. Jadi tidak semata-mata ketika sudah mendapat sertifikat TOEFL itu bisa dipakai setiap saat, tidak bisa ya. Jadi tes TOEFL ini dulu awalnya expirednya itu atau masa berlakunya selama 2 tahun. Cuman dulu ada perubahan dipangkas menjadi kurang lebih 1 tahun. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu beralih ke slide kedua ya. Di slide kedua di situ ada awal mula atau pertama kalinya berdirinya tes TOEFL ini. Jadi TOEFL test itu didirikan oleh lembaga yang disingkatnya itu ETS. Makanya teman-teman kalau tes TOEFL resmi itu biasanya nanti ada logo ETS-nya. Kalau resmi ya, itu nanti bisa dipakai secara internasional. Seperti itu. Nah, ETS itu singkatan dari apa? ITS itu singkatan dari Educational Testing Service. Itu sebuah lembaga yang pertama kali mengeluarkan jenis tes atau menciptakan tes TOEFL ini. Itu dibangun pertama kali pada tahun 1963 ya teman-teman ya. Dan tes TOEFL yang diciptakan atau dibuat oleh lembaga ETS ini ada beberapa jenisnya. Jadi ada pertama kali dibikin itu ada 3 macam atau ada 3 jenisnya ya. Dan tes TOEFL ini memang dulu sangat dibutuhkan dan sangat dipentingkan khususnya di dunia pendidikan ya teman-teman ya, di dunia pendidikan itu. Nah, selain itu, tes TOEFL juga bisa dipakai untuk mendapatkan beasiswa atau scholarship, di mana untuk mendapatkan scholarship atau beasiswa ini, teman-teman nanti disyaratkan untuk bisa
menyertakan sertifikat TOEFL-nya dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, penetapan standar skor TOEFL itu setiap instansi berbeda-beda. Jadi sesuai dengan kebijakan instansi masing-masing. Ya, kalau tadi Pak Amir mengatakan standar untuk tes TOEFL-nya nanti di angka 400 ya, tadi ya teman-teman ya. Nah, itu setiap instansi berbeda-beda. Jadi untuk menetapkan tes atau skor TOEFL tes ini masing-masing instansi memiliki kebijakan masing-masing gitu. Nah, cuman kalau kita lihat dari rentan skor yang rentan skor TOEFL itu mulai dari skor terendahnya itu 337 atau terendahnya ya sampai tertinggi itu 667 gitu. Jadi artinya skor TOEFL ini tidak ada nilai nol. Nah, kalau kalian misalnya salah semua atau tidak mengerjakan sama sekali, kalian tetap mendapatkan skor. Skor terendahnya itu di angka 300-an, 325, 375-an. Seperti itu ya teman-teman ya. Tuh. Terus kemudian di slide ketiga itu ada jenis-jenis TOEFL, kinds of TOEFL test ya. Jenis-jenis TOEFL itu yang tadi saya sampaikan pertama kali dicetuskan oleh lembaga ITS itu ada 3 jenis tes TOEFL ya, yaitu ada jenis PBT, ada jenis CBT, sama jenis IBT. Nah, ketiga jenis TOEFL ini merupakan nama atau istilah yang disesuaikan dengan media pengerjaannya. Sebenarnya itu ya, teman-teman ya. Kalau dari sisi materi, sisi dari soalnya itu sebenarnya tidak ada perbedaan ya, cuma nanti yang membedakan itu yang paling mencolok yaitu section yang diujikan atau jenis tes yang nanti diujikan. Nah, terus selain itu media yang dikerjakan. Kalau misalnya media yang dipakai untuk mengerjakan TOEFL test ini menggunakan kertas atau alias kita nulis ya di manual, itu jenisnya PBT, TOEFL PBT ya, atau disingkatnya dia kepanjangan PBT itu yaitu paper based test. Terus kemudian ada TOEFL CBT sama IBT. Nah, kalau CBT sama IBT ini merupakan tes TOEFL yang nanti media pengerjaannya menggunakan komputer. Itu awal mulanya jenis tes TOEFL itu seperti itu, teman-teman ya. Tapi semakin ke sini, makin berkembangnya zaman, TOEFL dari pihak ITS pun mengalami perubahan nama. Seperti yang kita kenal sekarang ada TOEFL ITP ya, teman-teman ya. TOEFL ITP, kemudian kita kenal dengan ada TOEFL Prediction gitu ya. Nah, nanti yang diselenggarakan oleh English University ini merupakan TOEFL Prediction seperti itu. Nah, jadi yang saya kirim di screen ini merupakan nama asli yang pertama kali dikeluarkan oleh ITS, yaitu tadi jenisnya ya, tiga PBT, CBT sama IBT. Nah, kalau teman-teman misalnya loh yang ITP yang mana gitu. Nah, ITP ini merupakan pengembangan dari nama PBT, TOEFL Paper Based Test. Mengingat sekarang zamannya zaman digital ya teman-teman ya. Di mana TOEFL PBT ini makin ke sini sudah tidak familiar lagi mengerjakan secara manual. Jadi sekarang sudah dikerjakan dengan kombinasi digital. Jadi bisa mengerjakan lewat HP ya, tidak harus menggunakan komputer juga kita bisa lewat HP juga bisa. Seperti itu teman-teman. Nah, itu namanya TOEFL ITP. Jadi kalau TOEFL ITP sama TOEFL PBT ini secara sectionnya sama ya teman-teman ya, dan rentan skornya pun sama. Jadi makanya nama ITP ini memang merupakan nama pengembangan daripada TOEFL yang jenis PBT tadi teman-teman. Seperti itu. Dan sectionnya pun ada 3 yang nanti akan diujikan. Jadi ada section listening, ada section structure, sama section reading. Di mana 3 kemampuan ini teman-teman harus bisa menguasai dengan baik. Baik mendengarkan, kemudian grammarnya maupun bacaannya, readingnya. Itu.
ya. Terus untuk durasi pengerjaannya TOEFL ITP atau PBT ini itu diberikan waktu sekitar 2 jam ya atau sampai 2 jam setengah. Tergantung apa kebijakan dari instansi tersebut. Tapi untuk waktu pastinya itu 120 menit alias 2 jam untuk waktu pastinya ya. Cuma nanti kan kalau dulu PBT itu sistemnya kayak ujian nasional. Kalau dulu teman-teman sempat mengalami atau pernah merasakan ujian nasional, jadi ada soal dari pemerintah bentuknya nanti disuruh bulet-buletin pakai pensil ya. Nah itu tes TOEFL PBT itu seperti itu konsepnya. Seperti itu teman-teman. Ya. Sedangkan kalau TOEFL CBT sama IBT itu media pengerjaannya dia lewat komputer ya. Kalau CBT itu section yang diujikan ada 4, ada listening, structure, reading, sama writing. Ada 4 ya. Kalau IBT juga sama, itu juga ada 4 juga ya IBT ini, yaitu ada listening, writing, reading, sama speaking ya. Jadi ada 4 section yang diujikan kalau yang TOEFL CBT sama IBT ini. Atau kalau teman-teman lebih familiarnya dengan istilah IELTS ya. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, udah nggak asing dengan kata IELTS. Jadi ada dalam bahasa Inggris itu ada 2 tes populer yang dipakai di ranah internasional, yaitu tes TOEFL sama tes IELTS. Nah kalau tes IELTS itu tingkatannya di atasnya TOEFL ya, lebih atas lagi. Nah, kalau IELTS itu yang membedakan dengan jenis tes TOEFL ini kayak IBT sama CBT itu mereka dari sisi materi. Kalau IELTS itu dia kiblatnya ke Inggris ya atau British. Sebagaimana kita tahu bahwasanya pembagian bahasa Inggris itu ada 2 gaya atau ada 2 referensi gaya bahasa Inggris yang diajarkan, yaitu gaya American sama gaya British. Kalau British itu gaya yang murni, bahasa Inggris yang dari Inggrisnya asli ya. Kalau American itu bahasa Inggris yang di Amerikanya. Jadi apakah itu berbeda? Berbeda. Secara materi mereka berbeda. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Sampai sini cek voice dulu, apakah suara saya terdengar jelas teman-teman? Dengar, Pak. Dengar ya? Jelas, Jelas ya? jelas. Oke. Terus kemudian saya lanjutkan lagi untuk di slide yang keempat ya. Yang keempat itu kenapa sih orang-orang mengambil tes TOEFL ini atau tes TOEFL ini kenapa diambil gitu. Ya itu beberapa memang diperuntukkan untuk melanjutkan studi ke luar negeri ya. Dulu ya teman-teman, di mana memang kalau sekolah di luar negeri pastinya kan bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris gitu. Makanya dulu standarnya untuk bisa mendapatkan atau melanjutkan studi ke luar negeri itu syaratnya punya sertifikat TOEFL. Cuman di tahun 2016 ya kurang lebih sekitar berarti berapa 8 tahun yang lalu ya teman-teman ya, di 2016 ya, sekitar 8 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu itu kebijakan untuk melanjutkan studi ke luar negeri itu dirubah, di mana yang awalnya bisa menggunakan sertifikat TOEFL itu nanti dirubah menggunakan sertifikat IELTS. Jadi kemampuannya ditingkatkan lagi. Jadi semakin ke sini memang kemampuan manusia itu akan terus dikembangkan, ditingkatkan gitu. Terus kemudian selain melanjutkan studi ke luar negeri juga bisa dipakai untuk program pascasarjana di dalam negeri atau di nasional ya teman-teman ya. Seperti yang sekarang teman-teman akan hadapi atau akan dihadapkan, di mana teman-teman distandarkan minimal skornya 400 untuk tes TOEFL ini. Jadi kalau tes TOEFL kalau masih di ranah nasional atau di negeri kita sendiri ini memang masih populer ya. Tapi kalau untuk ke luar negeri itu memang sudah digantikan atau di aturannya sudah digeser dengan sertifikat IELTS. Seperti itu teman-teman. Ya.
Terus kemudian selain di dunia pendidikan, ini tes TOEFL atau sertifikat TOEFL juga bisa diperuntukkan untuk di dunia pekerjaan, ya. Jadi dipakai untuk di dunia pekerjaan seperti yang tadi saya sampaikan, ya, di mana TOEFL tes itu yang dulu awalnya dikonsep untuk dunia pendidikan, tapi makin ke sini TOEFL juga dipakai untuk formalitas dalam dunia pekerjaan, ya. Makanya tidak heran banyak perusahaan-perusahaan internasional yang mensyaratkan rekrutmen karyawan mereka itu harus menyertakan sertifikat TOEFL, ya. Salah satunya apa? Yaitu karena biasanya kalau perusahaan yang mensyaratkan sertifikat TOEFL itu standarnya sudah internasional, ya teman-teman, ya. Karena mereka pengen karyawannya atau stafnya itu memang mahir dalam berbahasa Inggris, ya, baik dalam sisi writing, ya, ataupun dalam sisi speakingnya. Karena kalau perusahaan internasional itu pasti untuk melakukan apa, kerjasama atau kolaborasi, ya, atau meminta apa, meminta atau mengirim atau membuat sebuah proposal itu kan pasti berbentuk dalam bahasa Inggris. Makanya staf atau di perusahaan yang standarnya internasional itu biasanya menstandarkan rekrutmen karyawannya itu menggunakan tes TOEFL itu, teman-teman. Seperti itu kurang lebihnya, teman-teman, ya. Nah, terus kemudian berikutnya di slide yang keempat, slide kali itu teman harus TOEFL lakukan tes TOEFL itu teman-teman harus kenal dan harus tahu apa saja sih yang nanti disajikan dalam tes TOEFL nanti. Sebagaimana kita tahu, saya sering menyampaikan kepada murid-murid saya bahwasanya TOEFL itu merupakan sebuah atau konsep tes yang sifatnya baku, teman-teman. Artinya baku itu seperti apa? Baku itu kesalahan sama kondisi soal-soalnya itu selalu dibikin mirip, kesalahannya sama, ya, tidak pernah berubah. Kesalahan-kesalahan yang ada di tes TOEFL, ya, soal-soal TOEFL itu selalu sama, ya. Yang berubah itu hanya kosakatanya saja. Yang berubah itu hanya jenis kalimatnya saja. Tapi secara kesalahan atau secara apa, pembuatan soalnya itu soalnya itu selalu sama kesalahannya, ya. Mengingat struktur dalam sebuah kalimat itu tidak bisa dirubah gitu. Ya, artinya hal dasar yang teman-teman harus ketahui yaitu misalnya structure, ya. Hal dasar yang harus teman-teman ketahui itu teman-teman harus tahu mana itu subjek, mana itu verb, mana itu objek. Seperti itu dalam sebuah kalimat, ya. Nah, memang kalau di dalam soal TOEFL, kalau teman-teman yang pernah ngambil tes TOEFL, ya, itu mereka akan menggunakan kosakata yang bukan kosakata daily, bukan kosakata sehari-hari, tapi menggunakan kosakata yang akademiks, ya. Dia menggunakan kosakata yang menggunakan bahasanya formal, tidak informal. Seperti itu. Makanya teman-teman untuk mengetahui jenis-jenis TOEFL ini sebelum melakukan tes TOEFL, ya, itu harus tahu dulu apa sih yang menjadi kendala di pencarian jawaban nanti. Nah, simpelnya itu seperti ini. Misalnya dalam sebuah satu kalimat itu kan terdiri dari subjek, kemudian ada verb, kemudian ada objek, ya. Kalau dilengkapin, lengkapnya berarti biasanya nanti lengkapnya, ya, itu ada conjunction, terus ada subjek lagi, ada verb lagi, ya, atau kata kerja, kemudian ada objek lagi. Nah, dari struktur yang lengkap tadi, mulai dari subjek sampai objek, itu nanti salah satu unsurnya akan dihilangkan, teman-teman. Ini contoh simpelnya, secara ilustrasinya seperti itu gambarannya. Misalnya nanti yang dihilangkan ternyata verbnya atau kata kerjanya, maka ya cukup kalian cari ABCD yang bisa menjadi kata kerja. Simpelnya seperti itu. Makanya seperti yang tadi saya jelaskan, tes TOEFL ini sifatnya baku, alias kesalahannya itu pasti ya itu saja. Kalau enggak yang dihilangin verbnya, ya dihilangin subjeknya. Kalau enggak dihilangin conjunctionnya, kalau enggak dihilangin objeknya.
Makanya tadi saya katakan, teman-teman untuk khususnya structure ya, teman-teman harus tahu analisa, oh ini subjek itu mulai dari kata ini sampai ini. Setelah subjek itu pasti verb, tidak pernah berubah ya. Terus setelah verb pasti objek, kalau memang ada objek. Ya kalau dilengkapin berarti ada conjunction. Kemudian ada subjek lagi, ada verb lagi ya. Jadi ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Nah, cuman teman-teman kalau ilustrasinya sesimpel itu, ya biasanya kalian akan dihadapkan dengan penggunaan bahasa yang tinggi atau kosakata akademis yang mungkin kalian nggak tahu. Oh, ini kata-kata ini nggak pernah saya temui gitu. Itu yang membuat kalian kesulitan untuk menemukan jawaban tes TOEFL tadi, soal-soal TOEFL. Dan terlebih juga teman-teman untuk TOEFL tes itu ya, itu kan di waktu ya teman-teman ya. Dari 120 menit tadi kan di waktu ya, 120 menit. Jumlah soal, total soal TOEFL yang kalian akan kerjakan itu ada 140 soal. Artinya kalian harus bisa mengerjakan seenggaknya 1 soal 1 menit. Ya kan? 1 soal 1 menit. Ya. Karena untuk pembagian waktu itu sebenarnya dibagi ya teman-teman ya. Kalau listening itu dibagi jadi 40 menit, kalau structure hanya diberi waktu 25 menit, sedangkan reading itu diberi waktu 55 menit. Jadi total semuanya ada 120 menit ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari soal listening saja. Listening itu dikasih waktu 40 menit, total soalnya ada 50 ya. Berarti artinya kalian harus mengerjakan 1 soal kurang dari 1 menit. Kemudian structure. Structure lebih cepat lagi. Dari 4 soal, kalau structure ada 40 soal ya teman-teman ya. Kalian hanya diberi waktu 25 menit saja. Artinya berarti kalian untuk mengerjakan structure, kalian hanya dikasih waktu 30 detik. Alias 1 menit itu harus bisa terjawab 2 soal. Supaya kalian bisa mengejar pengerjaan soal secara menyeluruh. Seperti itu teman-teman. Nah sisanya di soal reading ada 50 soal, itu dikasih waktu hanya 55 menit. Berarti 1 soal kurang lebih 1 menit di soal readingnya. Ya. Nah kalau kita ambil generalnya ya, artinya teman-teman harus bisa mengerjakan ya kurang lebih tadi 1 soal 1 menit. Bayangkan ya teman-teman ya, mengerjakan soal ya, kalian hanya dikasih waktu berpikir 1 menit saja. Itu kalau dari logika mengerjakan soal 1 menit itu sangat impossible sekali ya. Makanya banyak banyak guru atau yang orang ahli bahasa Inggris ya, disebutnya apa itu, orang yang ahli dalam bahasa, mereka membuat buku yang disebutnya tips and tricks-nya. Nah, itu. Jadi soal TOEFL itu kalau teman-teman lihat di buku, toko-toko buku itu banyak sekali yang menjual tips and tricks-nya menjawab soal TOEFL ya. Dan memang betul menjawab soal TOEFL itu untuk meminimalisir waktu yang ada triknya, ada cara menjawabnya seperti itu. Ya, di setiap section mereka punya tip and tricks-nya masing-masing. Saya contohkan kecil ya, contoh yang bisa diambil untuk trik yang structure-nya dulu. Section structure, nah, kita bahas structure-nya dulu ya. Structure itu tadi ada terdiri dari 40 soal, di mana teman-teman hanya diberi waktu 25 menit. Sorry, cek voice. Sini tadi ada yang chatting, suaranya nggak kedengeran. Apakah sekarang sudah terdengar? Jelas, teman-teman? Cek Jelas, Pak. voice? Jelas. Jelas ya? Oke. Kalau yang tadi chat di obrolan sudah jelas lagi? Sudah? Ya. Oke, kita mulai ya, lanjutkan lagi ya. Teman-teman, tadi kembali lagi di mana menjawab atau mengerjakan tes TOEFL itu memang ada triknya khusus ya, trik khusus. Trik khususnya ini
ini nanti teman-teman, saya sering mengajarkan kalau untuk structure itu trik khususnya itu nanti teman-teman ketika berhadapan dengan soal tes TOEFL khususnya structure ini, yang perlu kalian analisa atau yang perlu kalian identifikasi pertama yaitu identifikasi kata kerja sama kata penghubung. Dua itu. Ya. Tadi kan saya ilustrasikan di mana soal TOEFL itu dia terdiri dari subjek, verb, objek, conjunction, subjek, verb kalau lengkapnya seperti itu. Nanti salah satu unsur itu akan dihilangkan. Yang mana ketika dihilangkan ya, kan nanti jadi titik-titik ya, dihilangkan dan nanti akan dipindah menjadi sebuah jawaban pilihan A, B, C, D. Gitu teman-teman. Nah, cara bisa kita mengetahui apa yang hilang, apakah yang hilang itu subjek atau objek atau verb yang hilang, maka kalian perlu mengidentifikasi yang pertama, kalian identifikasi kata kerja sama conjunction-nya. Itu ya, di referensi buku TOEFL manapun kalian pasti akan melihat trik ini. Ini trik dasar atau trik pertama yang diajarkan. Dan ini diperuntukkan untuk semua soal, khususnya soal nomor 1 sampai nomor 15 ya. Karena di structure itu kan ada dua jenis soal. Soal correct sentence sama incorrect sentence. Kalau correct sentence itu soalnya dari soal nomor 1 sampai nomor 15. Kalau soal incorrect sentence itu soalnya dari nomor 16 sampai nomor 40. Itu sudah pasti ya. Dari soal nomor 1 sampai nomor 15 itu correct sentence, mencari jawaban yang benar, correct sentence. Kalau incorrect sentence, soal nomor 16 sampai nomor 40 itu mencari jawaban yang salah. Seperti itu ya. Nah, yang tadi kembali lagi, untuk kita identifikasi pertama kali ya ketika kita ketemu dengan soal structure, maka kita fokus ke pengguna mencari atau mengidentifikasi kata kerja sama kata penghubung conjunction-nya. Ya. Hitungannya seperti ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau di slide itu tidak ada ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa mungkin sambil apa? Sambil dicatat kalau mungkin buat catatan ya. Hitungannya untuk identifikasi conjunction sama verb itu harus lebih banyak daripada conjunction. Maksudnya lebih banyak satu ya. Artinya hitungannya seperti ini. Misalnya ada di soal kata kerjanya ada dua. Kalau ada dua kata kerja, pastikan ada satu conjunction, kata penghubung. Ya, pokoknya hitungannya harus lebih satu kata kerjanya. Misalnya ada dua kata penghubung, ada dua kata conjunction ya, di dalam soal TOEFL nanti yang kalian kerjakan, berarti di situ harus ada 3 kata kerja. Jadi harus lebih satu. Terus kalau misalnya ada 5 kata kerja, ada 5 kata kerja ya, ada 5 kata kerja. Berarti di dalam soal tersebut harus ada 4 conjunction. Jadi kata kerjanya itu harus lebih banyak satu daripada si conjunction itu. Ya, paham ya teman-teman ya? Coba, kalau misalnya ada 3 kata penghubung, berarti harus ada berapa kata kerja, teman-teman? Kalau ada 3 kata conjunction berarti harus ada berapa kata kerja? 2. 3 kata conjunction loh. 3 kata conjunction berarti harus ada berapa kata kerja? 6. Kalau ada 3 kata penghubung berarti harus ada kata kerjanya ada berapa? 4. Ada yang 4, ada yang 6, ada yang 2. Yang betul yang mana? 4. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi hitungan identifikasi kata kerja sama kata penghubung itu kata kerjanya itu hanya lebih satu, bukan dikalkulasi secara keseluruhan jumlah conjunction-nya ya, tapi lebih satu saja. Berarti misalnya conjunction-nya 2, berarti kata kerjanya harus dilebihkan satu, berarti jadi 3. Kalau conjunction-nya 3, berarti kata kerjanya berarti 4. Seperti itu ya. Kalau kata kerjanya 6, kata kerjanya 6 berarti conjunction harus berapa? Kata kerjanya 6 nih. 5. Kalau kata kerjanya 6 berarti kata penghubungnya harus ada berapa? 5. 5. Harus ada 5. Nah, itu.
Itu trik dasarnya seperti itu, teman-teman. Ya, kenapa kita harus mencari kata kerja sama kata penghubung? Karena nanti jawaban ABCD yang sudah disediakan oleh TOEFL test atau soal TOEFL itu mereka biasanya sudah sepaket, ya. Misalnya nanti kasusnya seperti ini. Kalian di dalam soal TOEFL, kalian identifikasi nih, misalnya oh ternyata ada 2 kata kerja di soal. Terus ada 2 kata penghubung. Berarti ada 2 kata kerja sama 2 kata penghubung. Apa yang kurang, teman-teman, di situ? Yang kurang apa berarti? Kalau cuma di soal kalian identifikasi menemukan hanya 2 kata kerja, ada 2 kata penghubung. Cuma 2. Berarti apa yang kurang? Halo? Kata kerja, Pak. Kata kerja kurang 1 berarti. Itu yang nanti harus kalian cari di cuma tahu kata-kata kerja kata penghubung, ya. Itu pengalaman saya mengajar murid-murid saya, itu mereka selalu miss-nya itu nggak tahu oh ini tuh kata kerja, oh ini kata seperti itu. Karena memang kosakata yang dipakai dalam soal TOEFL itu memang menggunakan kosakata yang akademis, yang tidak menggunakan kosakata yang daily, bukan umum. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Paham ya, teman-teman ya? Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak sebelum saya lanjut? Monggo, kalau mau ditanyakan. Stay Wonosobo, anaknya Stay Wonogiri. Ada yang mau tanyakan? Belum? Not yet. Oke, kalau belum kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Terus kemudian kita kembali lagi masih di slide yang sama, di slide yang kelima tadi ya teman-teman ya. Di mana apa saja yang harus kalian ketahui tentang TOEFL sebelum melakukan tes TOEFL ya. Di mana teman-teman kalau misalnya mengerjakan soal reading ya, reading text ya. Nah, tadi kan structure udah. Reading text itu teman-teman kenali atau baca-baca tentang sejarah Amerika. Karena teks-teks yang tersedia di dalam soal TOEFL itu biasanya dia menceritakan tentang sejarah Amerika. Contoh sejarah Amerika itu seperti apa? Misalnya tentang sejarah presiden pertama Amerika atau sejarah tentang apa ya? Saintik ya, kayak misalnya penemuan atau apa. Nah, itu biasanya reading text itu menceritakan tentang hal-hal tersebut ya. Maka teman-teman, untuk memudahkan kalian supaya terbiasa dengan teks-teks bahasa Inggris, itu sering-seringlah baca sejarah Amerika atau lingkungan sosialnya. Ya, jadi terkait dengan apa? Pokoknya Amerika lah. Karena TOEFL itu kan memang dibuatnya di Amerika, oleh Amerika. Maka teman-teman harus mencari tahu sejarah Amerika. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Nah, terkait listening, tadi sudah, sekarang listening. Kalau listening itu dia ada 3 jenis soal yang nanti akan diujikan. Jenis soalnya yang pertama itu ada short dialogue untuk part 1 ya. Short dialogue ini soalnya nomor 1 sampai nomor 30. Itu soalnya short dialogue, percakapan pendek. Sedangkan kalau untuk yang part keduanya dari soal nomor 31 sampai nomor 39 atau 40 ya kurang lebihnya segitu, itu masuknya ke long dialogue. Long dialogue itu berarti percakapannya panjang, agak panjang. Jadi satu percakapan biasanya nanti diperuntukkan untuk 4 soal, paling sedikitnya. Paling banyaknya 6 soal ya. Jadi itu untuk long dialogue-nya. Terus yang terakhir part C. Terakhir itu part C disebutnya mini talk. Mini talk itu atau talk itu artinya pidato pendek, pidato singkat. Jadi
pembicara ngomong satu pembicara, nanti langsung muncul soal sekitar 4 ya, paling sedikitnya paling banyak 6 soal. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi untuk listening ini ada totalnya 50 soal. Jenisnya tadi terbagi dari 3, ada short dialogue, long dialogue, sama mini talk. Itu kalian harus bisa mengerjakan itu dengan durasi waktu yang kurang lebih 1 menit kurang, ya, 1 menit kurang. Nah, kalau dulu saya masih ingat dan saya sering menyampaikan ke teman-teman peserta atau siswa ya, di mana teman-teman fokus saja atau fokuslah ke short dialogue untuk mencari poin sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena di short dialogue ini merupakan peluang terbesar atau peluang terbaik bagi Anda untuk bisa menganalisa soal dengan baik. Karena kalau sudah masuk ke long dialogue, percakapan panjang, itu ya secara kemampuan kita mendengarkan sama memori kita terbatas. Terlebih apa yang kita dengarkan itu duduknya bahasa Inggris. Jadi itu akan terkendala di tadi pemahaman pendengaran kita. Seperti itu. Begitupun dengan mini talk sama. Ya, walaupun pidato pendek, tapi satu percakapan atau satu pidato itu diperuntukkan langsung untuk 4 soal, yaitu untuk kebanyakan itu mereka pada lupa atau misinformasi di dalam audio dikeluarkan ya. Makanya untuk trik long dialogue sama short mini talk ini triknya itu nanti ketika audionya dibacakan, teman-teman harus sambil membaca pilihan jawabannya. Karena nanti disertakan juga pilihan jawabannya. Ada jawabannya di situ. Nah, itu untuk memudahkan tracking nilai atau tracking jawaban supaya jawaban kalian itu masih nyambung dengan audio yang didengarkan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Itu. Nah, terus bedakan short dialogue sama long dialogue dan mini talk. Kalau long dialogue sama mini talk, apa yang diaudiokan sama yang dipilih jawabannya atau pilihan jawabannya ya tadi ya, itu sama. Ya, jadi tidak ada perbedaan. Sedangkan kalau di short dialogue ya, walaupun dia percakapannya pendek, tapi dia seringkali menggunakan pengalihan kata atau menggunakan bahasa yang tidak sama dengan audio. Misalnya contoh ya, contohnya misalnya di audio mengatakan saya lupa mengumpulkan tugas, ya. Nah, nanti kalian tidak akan ketemu dengan pilihan jawaban yang sama, saya lupa mengumpulkan tugas, tapi menggunakan bahasa yang berbeda tapi intinya sama, ya, menggunakan bahasa yang berbeda tapi intinya sama. Contoh misalnya, saya lupa mengumpulkan tugas. Nanti di pilihan jawaban itu kalian hanya mendapatkan kata saya tidak mengumpulkan tugas. Itu. Nah, tidak mengumpulkan tugas sama saya lupa mengumpulkan tugas itu kan intinya sama. Asumsinya sama-sama tidak mengumpulkan tugas kan gitu. Jadi dia tidak menggunakan diksi kata yang sama untuk yang short dialogue tadi. Ya, jadi antara short dialogue sama tadi long dialogue sama mini talk ya itu perbedaannya di situ. Kalau short dialogue memang pendek percakapannya, tapi nanti kalian harus dituntut untuk mencari jawaban ABCD yang berbeda katanya. Tapi asumsinya sama, ya. Jadi menggunakan kata-kata asumsinya yang sama. Sedangkan kalau untuk long dialogue sama mini talk itu dia menggunakan bahasa yang sama persis dengan audio. Jadi audionya ngomongnya A ya, nanti di jawaban ABCD ngomongnya A juga gitu, nggak ada perbedaan. Itu enaknya di long dialogue sama short dialogue di mini talk seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian berikutnya di slide yang ke-6 ya, di slide ke-6 tadi sudah saya jabarkan ya untuk jumlah soal dan waktunya, soal sama waktunya. Terus di slide ke-7 itu ada terakhir di slide ke-7 itu ada TOEFL conversion table. Jadi teman-teman pengambilan skor TOEFL teman-teman itu bukan dinilai
dari tutornya masing-masing atau gurunya masing-masing. Jadi sudah ada penghitungan skor TOEFL yang distandarkan oleh ETS tadi ya. Jadi ETS sudah punya tabel skor, misalnya betulnya 20 itu nanti sudah ada nilai skornya ya. Di situ sudah ada ya teman-teman. Nah, nilai skor di situ itu dalam bentuk puluhan. Nanti kalau kalian menghitung skornya, ini nanti dalam bentuk ratusan. Berarti ratusan maksudnya di sini nanti tinggal tambahkan 0 di belakangnya. Misalnya di situ kalau misalnya betul ini terlalu kecil ya. Bentar. Misalnya betulnya ini misalnya betulnya 27. 27 itu berarti skornya 48. 48 itu dalam bentuk puluhan ya, berarti tinggal tambahkan 0. Kalau kalian betulnya 27 di listening, skor kalian 480. Seperti itu. Ya, jadi tinggal tambahkan 0 saja. Kalau yang tertulis itu memang dari standar ETS-nya dalam bentuk puluhan. Itu ya teman-teman ya. Terus nanti kalau sudah semua keluar nilainya, nilai kalkulasinya nanti listening berapa, structure berapa, terus kemudian reading berapa, baru nanti ditotal semuanya, dijumlah ya, ditambahkan semua, hasilnya nanti dibagi 3. Kalau sudah dibagi 3, itulah skor akhir kalian yang nanti tertulis dalam sertifikat. Paham ya teman-teman ya? Itu untuk penghitungan atau cara menghitung skornya seperti itu. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan, teman-teman? Belum ada? Kalau ada yang mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan tes TOEFL nanti ya teman-teman. Dan sekali lagi saya tekankan, tes TOEFL yang nanti kalian akan kerjakan ini merupakan TOEFL prediction, di mana teman-teman ini soalnya pun sudah distandarkan sesuai dengan soalnya ETS ya, atau TOEFL ITP. Jadi nanti teman-teman boleh mengerjakan tes TOEFL dengan maksimal dan semoga tesnya nanti mendapatkan skor yang sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan kata bahasa yang saya sampaikan lewat tatap maya ini. Saya kembalikan lagi pada moderator Pak Amir Mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan Pak Ahmad Mustasid. Jadi setelah ini nanti teman-teman akan melaksanakan tes TOEFL ya. Nanti linknya akan di-share operator dari Al-Azhar di grup WhatsApp. Mohon dikerjakan dengan seksama dan mohon untuk juga dijaga kestabilan WiFi-nya karena tadi itu sudah disampaikan kurang lebih 120 menit ya waktu yang digunakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, sing aku ya udah sing Sing pas tuh saya dulu apa? Saya